Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video tutorial untuk mengerjakan modul 4A yang berjudul Unit Load Calculation and Determine of Material Handling Equipment. Berikut merupakan langkah pengerjaan pada modul ini, yaitu yang pertama ada Determination MHE, yang kedua Calculating Stacking, yang ketiga Calculating Unit Load, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Determine Maximum Unit Load. Untuk studi kasus pada modul ini dapat disesuaikan dengan produk masing-masing FRI. Berikut merupakan contoh studi kasus pada modul ini. FRI Company memproduksi mesin Stirling yang akan menentukan material handling yang cocok untuk kegiatan proses produksi. Material handling yang dipilih oleh FRI Company adalah troli dan akan menentukan unit load yang terbaik untuk memproduksi mesin Stirling jika menggunakan troli sebagai material handling. Selanjutnya kita akan menuju step yang pertama yaitu Determination of MHE. Pada tahapan Determination MHE, hal yang pertama kali dilakukan yaitu menentukan spesifikasi MHE yang akan digunakan. Pada kasus ini, FRI Company menggunakan material handling berupa troli dengan dimensi 0,9 meter dikali 0,6 meter dan dikali 0,91 meter dengan kapasitas yaitu 340 kg. Dan juga jangan lupa mencantumkan sumber spesifikasi material handling. Karena dimensi sebelumnya dalam satuan meter, maka kita ubah menjadi milimeter. Setelah itu, kita bisa menentukan inisial fasilitas. Kita bisa memilih seluruh nama fasilitas pada sheet facility pada modul 3. Dalam penulisan inisial fasilitas, kita bisa menggunakan inisial apa saja, tetapi untuk urutannya itu sesuai dengan OPC. Di mana di sini saya akan menggunakan huruf untuk sebagai inisialnya, dan di sini A ini sebagai awal dari urutan OPC yang ada, di mana urutan awal dari OPC itu adalah operasi 1, di mana operasi 1 ini menggunakan fasilitas yaitu milling machine 1. Maka kita tulis untuk facility name-nya itu milling machine 1. Dan untuk tahapan keduanya itu ada milling machine 2 dengan operasi kedua dengan milling machine 2. Maka kita tulis milling machine 2. Dan untuk tahapan ketiganya itu ada operasi ketiga, maka kita tulis inisialnya itu C dengan facilities name-nya itu milling machine 3. Nah, untuk begitu pula untuk tahapan-tahapan berikutnya. Begitu pula untuk fasilitas seperti area GBBU dan area shipping. Maka didapatkan seperti berikut. Setelah kita menentukan semua inisial untuk facility name, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai kenapa kita menentukan inisial fasilitas name area receiving terlebih dahulu. Karena di area receiving ini barang masuk melalui area receiving, kemudian akan diteruskan ke area GBBU atau area GBBP. Kemudian di area GBBP ini material akan diproduksi, kemudian hasil produksinya itu akan disimpan di area warehouse. Kemudian area warehouse itu akan menuju shipping untuk disebarkan ke konsumen. Selanjutnya, kita akan menentukan dimensi setiap komponen perpindahan material yang dimana terdapat pada area gudang bahan baku, area produksi, dan area gudang barang jadi. Untuk area gudang bahan baku ini dimulai dari daerah receiving ke GBBU ataupun ke GBBP. Untuk material yang bergerak pada area gudang bahan baku ini bisa dilihat dari sheet GBBU pada modul 3. Nah, dari sini maka kita bisa lihat bahwa part-part yang berasal dari GBBU atau yang menuju ke GBBU adalah material seperti base, filter, clock, arm 1, arm 2, piston 1, piston 2, dan gear.
Sedangkan untuk yang GBBP seperti box, clock engine, clock needle, dan seterusnya. Nah, setelah itu untuk menulis ini kita lihat di bagian OPC di sheet data untuk menentukan apa saja yang urutan apa saja yang dimasukkan. Kalau ini berarti urutan base duluan, maka di sini kita tulis rect strip GBBU base. Selanjutnya habis base itu akan masuk material berupa gear, maka kita tulis rect GBBU gear. Yang ketiga arm 1, maka kita tulis rect GBBU arm, gitu seterusnya. Setelah semuanya masuk untuk GBBU dan GBBP, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan untuk urutan material yang masuk ke GBBP. Untuk itu, untuk urutannya kita bisa dilihat di sheet GBBU, GBBP, di mana sini kita masukkan aja kan seperti biasa sama kayak GBBU, rect strip GBBP, tapi ini GBBP, masukin materialnya apa. Begitu pula untuk diurutin sampai hex ring. Nah, berikut merupakan kegiatan yang ada di area gudang bahan baku. Selanjutnya, kita masuk ke area produksi. Nah, untuk tahapan di area produksi, kita bisa lihat lagi untuk di sheet data bagian OPC-nya. Nah, di sini kan si material base-nya ini akan masuk ke A. Maka kita bisa tulis di sini GBBU base strip A. Nah, selanjutnya habis itu dari A itu masuk ke B. Berarti kita tulis A strip B. Selanjutnya, karena di sini sudah tidak ada lagi, maksudnya urutannya dari A, B langsung ke C di sini, maka kita tulis kan di bagian C ini menggunakan material gear, maka kita tulis GBBU gear C. Begitu pula untuk seterusnya. Selanjutnya untuk I ke J sudah, kan di sini I ke J sudah. Nah, maksudnya kayak gini apa? Ini artinya di barang atau material yang di GBBP akan masuk ke bagian J. Oleh karena itu, di sini kita akan tulis GBBP. Di sini kan GBBP-nya itu berupa material M5 volt akan masuk ke tahap J. Begitu pula untuk M6 volt. Kita tulis GBBP kecil, materialnya M6 volt plus itu pula untuk M4 kita bisa copy saja ini 4 volt. Terus M12 nah, begitu pula untuk seterusnya. Setelah kita menentukan area perpindahan material, kita akan memberikan ukuran sesuai dengan perpindahan pada setiap material ini. Nah, untuk
ukuran di bagian gudang pada bahan baku, yaitu pada GBBU dan GBPP, kita bisa lihat ukurannya itu di bagian modul 2, modul 3 maaf, di bagian sheet material needs. Seperti ini, yaitu base memiliki ukuran 0,5 dan juga jangan lupa memperhatikan ukurannya, satuannya maaf, kan ini 500, 300, dan 80. Dan untuk gear memiliki ukuran 0,2 meter, 200, 200, dan ini 40. Untuk arm 1 memiliki ukuran 0,2, 200, 200, dan 150. Arm 2 100, 100, 30. Begitupun seterusnya. Setelah kita mendefinisikan untuk dimensi di daerah area gudang bahan baku, selanjutnya kita akan bahas mengenai di area produksi, di mana area produksi itu ada GBBU base ke A. Nah, ini kita bisa melihat dimensinya itu dari modul 3 di routing sheet. Nah, di sini dari GBBU ke A itu belum ada kegiatan pemesinan, hanya pembukaan kartonisasi. Maka akan menjadi dimensinya itu 470. Jangan lupa di sini satuannya cm dan di sini adalah milimeter, maka jangan lupa untuk dipindahkan. Jadi di sini 245 dan ini 60. Nah, kalau misalnya dari A ke B berarti dari operasi 1 ke operasi 2 berarti ada perubahan di kegiatan operasi 1. Maka kita lihat di dimensi di operasi satunya. Maka di sini ada 460, terus 240 dan 60. Nah, untuk di GBBU gear kita lihat GBBU berarti di sebagian gearnya aja kan. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini untuk dimensinya. Oke, 180, 183, 185, dan 25. Begitupun seterusnya. Selanjutnya untuk GBBU box ke operasi inisial O, ini bisa kita tulis sama dengan dari rek GBBU box itu untuk dimensinya. Maka di sini 120, di sini 500 dan 12. Nah, karena di inisial O dan W itu merupakan kegiatan dari packaging table ke warehousing, berarti di sini adalah produk jadi dari kegiatan produksinya. Jadi di mana dari area produksi menuju area gudang barang jadi. Oleh itu kita lihat bagian akhirnya, yaitu dimensinya itu sebagai berikut, yaitu 800, 320, dan 150. Karena berikut merupakan sudah dikartonisasi barangnya itu, produk kita sudah dikartonisasi, jadi begitu. Dan karena ke warehouse ke shipping itu tidak ada perubahan untuk dimensinya, maka kita tulis juga 800, 320, dan 250. Setelah kita menyelesaikan tabel ini, kita bisa menuju tabel berikutnya, yaitu tabel untuk menentukan berat setiap material yang akan ke BBU maupun yang akan ke BBPP. Kalian bisa menentukan berat setiap part ini bisa dilihat menggunakan internet. Selanjutnya, kita akan masuk ke tabel berikutnya, yaitu material total weight. Nah, di sini kita akan memberi definisi part yang dikerjakan setiap fasilitas yang ada di lantai produksi. Nah, di fasilitas milling mesin 1 ini kan
material yang digunakan yaitu base, maka kita tulis base. Nah, untuk milling mesin 2, kita juga menggunakan base. Nah, untuk membedakan antara milling mesin 1, kita menggunakan part yang ini menjadi base end. Begitu pula untuk setiap part-partnya. Setelah kita mendefinisikan partnya, selanjutnya kita akan menentukan lot size. Untuk lot size ini kalian bisa lihat di data pada modul 3. Karena di sini dari data semuanya modul 1, maka kita tulis 1. Untuk part weight-nya ini memiliki rumus lot size dikali kira-kira berat berapa yang sudah dilakukan pembersihan. Oleh karena itu, kemungkinan untuk part base itu tidak lagi 240 karena ada proses permesinan. Kita asumsikan untuk setelah proses pemesinan itu beratnya 235. Oleh karena itu, memiliki rumus lot size dikali 235. Begitu pula untuk base end kita asumsikan berkurang 5 gram. Maka memiliki rumus lot size dikali 230. Begitu pula untuk keseluruhannya semuanya. Kalau untuk seperti kasus yang assembly, kita akan menambahkan seperti gear, arm 1, arm 2, piston, N, piston 2N, M5 bolt, dan semuanya menjadi untuk setiap beratnya. Akan menjadi berikut. Jika rumus seperti berikut. Sedangkan selanjutnya kita masuk ke production unit D. Untuk production unit D ini kita bisa lihat di warehouse floor area yang diproduksi per day-nya, yaitu 31. Tulis 31 untuk sebelumnya. Maka kita bisa tentukan total weight-nya ini, kita lihat seperti yang sudah ada di rumus, yaitu part weight dikali production day dibagi 100. Enter. Maka kita dapat untuk total weight-nya setiap partnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai di sheet stacking. Pertama-tama kita memasukkan dimensi dari MHE yang dari sheet sebelumnya kita bisa copy atau kita bisa link. Sama juga untuk tabel yang di bawah ini kita bisa copy dari sheet sebelumnya. Yang ini kita bisa copy. Selanjutnya setelah kita copy, kita akan masukin untuk stacking, perhitungan stacking untuk setiap kegiatan yang ada di sini. Dengan menggunakan aplikasi App Builder. Stacking Builder, kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini dan akan muncul login seperti ini. Kita bisa klik Connect Letter, terus tekan New. Dan ini exit saja. Terus untuk name-nya itu modul 4A, dan untuk author-nya untuk FRI kalian saja. Terus klik OK. Nah, selanjutnya itu kita akan klik Add Box, New Box untuk setiap materialnya. Nah, kita bisa lihat di sini kita pertama-tama kita masukkan untuk kasus dari receive ke BBU pada material base. Terus kita lihat juga untuk ini dimensinya berapa. Di sini dimensinya 500. Karena udah satuannya sama, kita tinggal copy saja, nggak apa-apa. Terus 80. Dan untuk beratnya ini kita bisa lihat dari sebelumnya. Untuk base
ini memiliki berat 240 di bagian area gudang. Ntar disesuaikan saja untuk studi kasusnya. Maka di sini 200, karena ini satuannya kilogram, kita terus disesuaikan. Kalau sudah, klik OK. Nah, karena di sini tidak ada troli, kita bisa menggunakan kardus dengan dimensinya itu dimensi troli. Dengan name-nya. Di sini kita tulis name-nya dengan troli. Dan description-nya juga troli. Nah, untuk kita menulis inner-nya untuk di dalam dimensinya saja. Dimana untuk ini dimensi untuk panjangnya 900, 600, 910. Untuk beratnya diabaikan saja. Terus kita bisa klik OK. Nah, untuk kita menganalisa untuk berapa sih bisa ditumpuk satu material di troli itu, kita menggunakan case analysis. Ini kita tulis untuk name-nya itu dengan rek GBBU base. Untuk case-nya, box-nya itu rek GBBU base dan case-nya trolley. Dan jangan lupa untuk men-checklist maksimum case weight-nya ini. Karena di trolley ini memiliki kapasitas 340 kg, kita tulis di sini kapasitasnya 340 kg. Dan untuk komposisinya itu di checklist semua. Selanjutnya kita akan klik show base combination. Nah, berikut merupakan stacking yang ada pada di troli itu. Kita ini bisa screenshot dan masukkan ke sini. Dan untuk sini kita masukin ini kita masukkan. Nah, untuk ini kita tulis namanya, ke kasusnya apa, karena kasusnya receive ke GBBU dengan merupakan material base, dan di mana ini untuk stackingnya itu ada berapa. Untuk stackingnya itu kita bisa lihat di sini ada 37. Tulis di sini 37 ini merupakan stackingnya. Begitu pula seterusnya untuk keseluruhan from to-nya ini, from to chart-nya. Setelah itu, kalian bisa copy ini dari tabel sebelumnya, dan kita copy untuk stacking-nya itu. Setiap stacking-nya. Selanjutnya untuk di loading calculation, unit calculation ini, perhitungan unit load ini, kita hanya menggunakan kegiatan yang ada di lantai produksi. Oleh karena itu, kita hanya memilih untuk dari GBBU ke fasilitas saja. Untuk dari rek ke GBBU tidak usah ditulis. Begitu pula untuk dari shipping-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sheet unit load, di mana pada sheet ini kita akan melakukan perhitungan unit load untuk mengetahui berapa banyak produk yang dapat diangkut oleh MHL dalam satu kali angkutan. Nah, yang menjadi pertimbangan dalam menghitung unit load ini yaitu jumlah produksi pada hari itu, di mana kita memproduksi 31 produk. Pertama-tama, kita harus mengetahui nih, faktor dari 31 itu sendiri berapa. Di sini kan faktornya ada 1 dan 31. Lalu beralih ke tabel yang di tengah ini. Tabel ini itu digunakan untuk mendefinisikan lot size-nya. Nah, data-data yang didapat untuk from to-nya ini dari sheet stacking tabel keempat. Sedangkan untuk moving materialnya ini sendiri, misalkan untuk GBBU base ke A,
itu part yang di bawah adalah base. Maka untuk moving materialnya kita dapat mengetikkan base. Dan berdasarkan flowchart, untuk A ke B itu part yang diangkut masih sama, yaitu part base. Sehingga kita dapat mengetikkan base. Selanjutnya untuk GBBU gear ke C, itu part yang diangkut adalah part gear. Dan dari GBBU arm 1 ke D, itu part yang diangkut adalah arm 1. Dan dapat dilakukan hal yang serupa hingga keseluruhan aliran prosesnya. Lalu untuk load size-nya ini sendiri, itu kita dapat melihat berdasarkan struktur produknya, di mana pada struktur produk ini seluruh part memiliki load size-nya itu 1. Selanjutnya, untuk processing time, ini kita akan memasukkan processing time yang didapatkan dari sheet routing sheet. Misalkan untuk proses yang A, proses A itu fasilitasnya milling machine 1 dan processing time-nya itu 12,03 menit. Sedangkan untuk yang B itu fasilitasnya milling machine 2 dan membutuhkan waktu processing time-nya itu 6 menit. Dan dapat dilakukan hal yang serupa untuk keseluruhan prosesnya. Dan untuk precedence diagram ini sendiri dibuat berdasarkan OPC dari masing-masing kasus pada FRI-nya. Lalu, selanjutnya kita akan menghitung Gantt chart dari masing-masing unit load. Nah, pertama-tama kita harus memasukkan terlebih dahulu aliran materialnya yang didapatkan dari sheet stacking, tabel keempat. Untuk MHE needed ini sendiri, karena kita menggunakan unit load-nya 1, maka kita dapat menggunakan rumus round up unit load-nya, yaitu unit load 1, dan di sini jangan lupa dikunci ya, karena unit load-nya untuk setiap prosesnya itu sama. Lalu dibagi dengan maximum value of stacking yang didapatkan dari sheet stacking, dan dikalikan dengan load size-nya sendiri. Nah, dapat dilakukan perhitungan yang serupa dengan rumus yang sama untuk keseluruhan prosesnya. Setelah diketahui MHE needed keseluruhannya, maka kita dapat mengetahui maksimum MHE yang digunakan, yaitu 1. Dalam hal ini berarti perusahaan hanya membutuhkan MHE 1 saja. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah unit yang akan diangkut oleh material handling. Hal ini bertujuan untuk meminimasi perpindahan yang tidak diperlukan karena hal ini juga berpengaruh pada cost. Dalam hal ini kita dapat menggunakan Gantt chart, sehingga dapat diketahui waktu yang dibutuhkan dalam proses pengangkutan ini, di mana yang memiliki waktu terpendek itulah yang akan terpilih dan digunakan. Pada praktikum kali ini, kita akan memberi contoh jika material handling hanya mengangkut 1 unit produk saja untuk masing-masing workstation-nya. Jadi, jika produk sudah selesai dikerjakan, maka akan langsung diangkut dan diantarkan ke stasiun kerja berikutnya. Nah, pada tabel Gantt chart ini tuh, kolom-kolom yang bagian atas ini menunjukkan waktu prosesnya, sedangkan untuk baris-barisnya ini tuh menunjukkan proses dan MHE-nya. Nah, baris untuk MHE-nya ini sendiri disesuaikan dengan material handling yang dibutuhkan untuk mengangkut unit load tersebut. Jadi misalkan pada unit load 1, fasilitas A, ini material handling yang digunakannya itu hanya 1. Sehingga jumlah baris MHE-nya itu cukup 1 saja. Nah, sedangkan pada unit load 31, itu ada yang memerlukan MHE-nya itu 2. Misalkan pada M ke N, lalu N ke O ke warehouse, dan warehouse ke shipping, itu memerlukan material handlingnya itu 2, sehingga pada baris O, N, dan M itu diberikan 2 baris untuk MHE-nya. Karena yang akan dicontohkan saat ini yaitu unit load 1 dan material handlingnya 1, maka
MHE yang dibutuhkan dari setiap fasilitasnya hanya satu, dan setiap kolom hanya boleh terdapat satu MHE saja. Hal ini tuh berarti ketika material handling sedang digunakan oleh satu workstation, maka workstation lainnya itu harus menunggu. Nah, untuk receiving area, lalu GBBU dan GBBP ini dihitamkan karena kita hanya berfokus pada lantai produksinya saja. Jadi diasumsikan bahwa material sudah diantar dari gudang dan akan diproduksi. Jadi untuk pengerjaan Gantt chart-nya sendiri kita dapat melakukan dari proses pertama, yaitu pada workstation A, di mana workstation A ini material handling yang digunakannya itu adalah 1, sehingga kita dapat mengetikkan angka 1 di sini sebagai tanda bahwa material handling sedang digunakan oleh workstation A. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa lama proses dilakukan, maka perlu dilakukan perhitungan pada part yang sedang diproses pada workstation tersebut dengan menggunakan rumus roundup karena kita bulatkan ke atas, lalu perkalian antara unit load-nya dengan processing time dan dibagi dengan 2. Mengapa dibagi dengan 2? Karena waktu yang tertera pada tabel Gantt chart ini merupakan kelipatan 2, sehingga perlu dibagi dengan 2. Dan hasilnya pun di sini dapat kita lihat yaitu 7. Kemudian kita dapat menghitung 7 kotak ke samping, lalu kemudian kita beri tanda. Pada precedence diagram, habis selesai dari proses A ini berlanjut ke proses B. Maka kita dapat lakukan dengan memberikan angka 1 sebagai tanda bahwa part base itu diangkut dari workstation A dan akan dibawa ke workstation B. Lalu untuk waktu prosesnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sama. Lalu selanjutnya, setelah dari proses B, ini berlanjut ke workstation M. Akan tetapi, yang menuju proses workstation M ini bukan hanya dari proses B saja, melainkan ada proses-proses lainnya. Dan karena kita perlu menunggu proses-proses lainnya selesai agar dapat diproses di workstation M ini, maka untuk proses B ini kita akan tutup terlebih dahulu di proses M, yang berarti barang yang sudah diselesai dikerjakan di workstation B ini akan diantarkan ke workstation M, akan tetapi tidak diproses terlebih dahulu. Kita dapat melanjutkannya ke proses C. Namun, karena kita di sini hanya memiliki satu material handling, sehingga material handling untuk C ini tidak bisa disimpan pada kolom yang ini, melainkan di kolom sebelahnya. Lalu dapat dihitung waktu prosesnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, kita dapat melihat habis dari proses C ini berlanjut ke workstation J. Sama seperti sebelumnya, di mana yang menuju workstation J ini tidak hanya C saja, melainkan ada beberapa proses yang lainnya. Sehingga kita akan menutup proses pada workstation C ini. Lakukan hal yang sama untuk semua proses, dengan catatan tetap tidak boleh ada MHE pada kolom yang sama.
Setelah semua part telah diproses, maka dapat dilanjutkan ke proses DJ pada workstation J. Lalu dapat melanjutkan proses berikutnya, namun tetap harus memperhatikan material handling equipment tidak boleh berada pada kolom yang sama. Setelah semua proses dilakukan dan akan masuk ke proses M, maka dipilihlah waktu yang paling terakhir. Setelah semua proses pada lantai produksi selesai, maka produk harus dimasukkan ke warehouse. Namun, dapat diasumsikan bahwa barang sudah diantar sehingga kita beri tanda dengan warna hitam. Untuk cycle selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama, dengan tetap memperhatikan bahwa tidak boleh ada MHE di kolom yang sama dan tidak boleh memasukkan MHE ketika ada proses pengantaran di warehouse.
Jadi, untuk siklus ini tuh dilakukan hingga seluruh produknya itu terantarkan. Karena yang diantarkan hanya 1 unit load, maka pada pengerjaan kali ini itu kita mengerjakan Gantt chart ini hingga 31 kali. Nah, kita juga dapat menyimpulkan waktu terakhirnya dari Gantt chart yang unit load-nya 1 ini, yaitu selama 1564. Lalu, sedangkan untuk yang MHE-nya 2 itu dapat memasukkan 2 jenis MHE pada kolom yang sama, akan tetapi angkanya itu harus berbeda, jadi 1 dan 2. Dan kita juga dapat menyimpulkan, karena ini 31 kali diangkatnya, maka pengerjaan Gantt chart ini tuh hanya cukup sekali saja. Dan waktu yang didapatkan dari unit load 31 ini adalah 850. Sehingga kita dapat memilih unit load 31 karena ini yang tersingkatnya. Dan hal ini tuh berarti material handling equipment ini membawa 31 dalam sekali angkutnya. Selanjutnya, pada sheet determine maximum unit load, kita akan menentukan maksimum unit load untuk seluruh aliran material dari awal hingga akhir, dan akan menentukan frekuensi pengantaran yang dilakukan oleh material handlingnya itu. Nah, pertama-tama yang dapat kita isi yaitu tabel atau kolom from to-nya. Kolom ini tuh dapat diisi berdasarkan sheet stacking tabel ketiga. Lalu, untuk part name-nya sendiri, receiving area ke GBBU base itu part yang dibawa adalah part base, sehingga dapat diisikan base pada part name-nya. Sedangkan untuk yang receiving area ke GBBU gear, part yang dibawa adalah part gear, maka dari itu kita dapat mengisikan gear pada part name-nya. Selanjutnya, untuk part weight ini didapatkan dari sheet determination MHE, di mana untuk receiving area ke GBU base ini, bentuknya itu masih raw material, sehingga kita dapat menggunakan tabel ke-5. Lalu selanjutnya itu ada stacking maksimum yang didapatkan dari sheet stacking, tabel ketiga juga. Dan untuk load size ini sendiri, receiving area ke GBBU base itu load size-nya adalah 1. Untuk prepared unit ini sendiri, itu berdasarkan routing sheet, di mana prepared unitnya itu adalah 31. Untuk selected unit load, ini dilihat dari sheet unit load. Dapat kita lihat di sini bahwa unit load yang terpilih adalah unit load 31 dengan waktunya itu 850. Maka dari itu kita dapat menginputkan 31 pada kolom selected unit load-nya. Lalu untuk total stacking weight, itu merupakan perkalian dari part weight dikali stacking maksimumnya, lalu dibagi dengan 1000. Mengapa dibagi dengan 1000? Karena pada part weight ini beratnya masih dalam satuan gram, sedangkan pada total stacking weight ini kita mau menggunakan satuannya itu kilogram. Lalu lanjut untuk total prepared unit weight, itu merupakan perkalian dari part weight-nya dikali dengan prepared unit. Lalu dibagi dengan 1000. Nah, selanjutnya untuk total unit load weight, ini merupakan perkalian dari part weight dikalikan dengan selected unit load. Lalu dibagi dengan 1000 juga. Dan untuk MHI-nya sendiri, kita di sini menggunakan material handlingnya itu troli. Sehingga kita dapat isikan troli.
Dan untuk capacity-nya ini merupakan kapasitas dari trolinya ini. Ini tuh dapat dilihat dari sheet determination MHE. Pada bagian tabel pertama ini dapat kita lihat bahwa kapasitas dari trolinya itu adalah 340 kg. Lalu untuk capacity unitnya ini sendiri, yaitu merupakan perkalian dari prepare production dikalikan dengan outside. Nah, di mana prepare production-nya itu adalah 31, lalu dikalikan dengan lot size-nya itu adalah 1. Selanjutnya, untuk total maksimum unit lot, ini terdapat catatan. Jadi, jika part datang dari warehouse atau GBU atau GBBP, maka dapat menggunakan rumus berikut. Sedangkan, jika partnya itu datang bukan dari warehouse, kita itu dapat menggunakan unit lot terpilihnya. Nah, untuk yang pertama itu kan receiving area ke GBBU base. Itu bukan datang dari warehouse, sehingga ini kita dapat berdasarkan pada unit lot terpilihnya, yaitu 31. Berbeda dengan yang ini, yaitu GBBU base ke A, di mana itu berasal dari warehouse dan dapat digunakan rumus seperti berikut. Selanjutnya, untuk yang frekuensi, ini merupakan pembulatan ke atas dari pembagian antara prepare production-nya dibagi dengan total maksimum unit lot-nya. Hal serupa dapat dilakukan untuk keseluruhan tabelnya. Sekian penjelasan tutorial dari modul 4. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.